Berbagai informasi penting dan menarik selama sepekan akan kami hadirkan selengkapnya dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Bersama saya, Rinalda Mustika, inilah berita selengkapnya. Kita awali dengan rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Rekonstruksi penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh anak mantan pejabat di Dirjen Pajak, Mario Dani Satrio, menguak sejumlah fakta baru. Rekonstruksi digelar oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya di Perumahan Grand Permata, Jumat 10 Maret 2023. Salah satu hal yang menjadi sorotan yakni adalah adanya gerakan tambahan yang dilakukan oleh Mario, yakni selebrasi gol ala mega bintang Cristiano Ronaldo. Mulanya Mario memeragakan menendang David di bagian kepala sebelah kiri, seolah-olah sedang melakukan free kick. Sesaat setelah itu, Mario pun melanjutkan dengan selebrasi siu Cristiano Ronaldo. Adegan tersebut dilakukan sesuai dengan hasil BAP dan rekaman CCTV yang dimiliki kepolisian. Sebagaimana diketahui, Mario Dani Satrio dan Sane Lucas merupakan tersangka dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora. Kekasih Mario, AG, juga telah dinaikkan statusnya menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah ini, kita akan membahas aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda di Kota Bogor. Jangan kemana-mana, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Kasus selanjutnya berasal dari aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda. Aksi pembacokan yang menewaskan pelajar SMK Bina warga Kota Bogor berlatar belakang tantangan via media sosial. Tantangan tersebut membuat pelaku mencari sasaran secara acak sehingga menebas leher korban. Korban dibacok saat hendak menyeberang bersama temannya di Simpang Pomat Kota Bogor. Para pelaku beraksi dalam posisi motor tengah melaju. Dari hasil penyidikan, dua pelaku kemudian ditangkap di Babakan Madan, Kabupaten Bogor, dan di Lebak, Banten. Kedua pelaku adalah Salman Alfarizi 18 tahun dan MA 17 tahun. Keduanya merupakan pelajar di salah satu kota SMK di Kota Bogor. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga turut mengamankan pria yang menyembunyikan dua pelaku berinisial T. Salman Alfarizi merupakan pelaku pembuang golok panjang yang digunakan untuk menebas leher korban. Dalam video viral, Salman Alfarizi adalah pria yang duduk di bagian tengah jok motor. Sementara MA merupakan pemilik golok dan pengendara motor. Informasi selanjutnya datang dari aksi sadis seorang mantri menyuntik mati seorang kepala desa. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Rinalda Mustika di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Berita selanjutnya datang dari aksi sadis seorang mantri yang menyuntik mati seorang kepala desa. Diduga cemburu membuat mantri di desa Curug Goong nekat membunuh kepala desanya bernama Salam Munasir. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 12 Maret 2023 siang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku perbuatannya telah menyuntikkan sang kades hingga tewas mengenaskan. Saat itu pelaku tiba-tiba datang ke rumah korban dan terjadi keributan. Pelaku sudah berniat membawa suntikan untuk kemudian ditancapkan ke punggung kiri korban hingga kejang-kejang. Pelaku diketahui ditangkap di RSUD Banten saat membawa korban yang tengah kejang-kejang usai disuntik mati olehnya. Setelah menjalani pemeriksaan, mengumpulkan keterangan dan barang bukti secara estafet, polisi resmi menetapkan S sebagai tersangka. Keluarga korban meyakini cairan yang masuk ke dalam darah korban adalah dengan cara disuntikan adalah cairan beracun. Alasannya Salam Munasir tidak memiliki penyakit riwayat berat. Kemudian seusai disuntik, korban mengalami kejang-kejang dan kemudian meninggal dunia. Sementara itu, kuasa hukum pelaku Raden Yayan Elang mengatakan S menuding Salam Munasir berselingkuh dengan istrinya berbekal sejumlah foto yang ia temukan. Yayan menjelaskan tidak ada niat dari S untuk membunuh Salam Munasir. Menurut keterangan pelaku, cairan yang ada di dalam suntikannya hanyalah obat penenang. Di sisi lain, Satreskrim Polresta Serang Kota menemukan botol obat di tempat kejadian perkara. Cairan itu diduga kuat disuntikan menteri berinisial S ke tubuh Salam Munasir. Setelah ini ada berita dari kalangan selebritis tanah air yang terjerat kasus narkoba. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Kabar yang tak kalah heboh datang dari kalangan selebritis tanah air. Ahmad Zhoni kembali berurusan dengan kepolisian atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ahmad Zhoni dan dua tersangka lainnya, M 35 tahun dan R 37 tahun, direhabilitasi setelah jadi tersangka. Kasat Reskoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ahmad Ardi mengatakan Ahmad Zhoni masuk kategori pengguna narkoba yang berhak mendapat rehabilitasi. Lalu dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka tersebut murni penghuni narkoba. Artinya mereka korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal itu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penggunaan yang harus direhabilitasi. Dengan pertimbangan tersebut, polisi menyimpulkan untuk melakukan rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Narkoba di Lido Bogor selama 3-6 bulan ke depan. Meskipun para tersangka direhabilitasi, tetapi proses hukum dalam kasus tersebut tetap berjalan. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Kami undur diri dan sampai jumpa.